Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa fadhil ala habibika wa rasulika nabiyyina al-Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Gimana kabar ibu-ibu semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Nampak ini Alhamdulillah sehat Ustaz. sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Bahkan ada kabar gembira tadi ya untuk nenek Nita. Alhamdulillah Makasih Ustaz. Ibu Nita atau nenek Nita dipanggilnya ya? Oh, cucunya manggil nenek ya, Neta, panggil Nita. namanya panggilannya Neta, Nenek Nita. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan cucunya ya menjadi cucu yang salehah, hafizatul Quran, insyaallah menghafal Quran insyaallah. Yang Amin, akan amin, mengangkat amin, ya derajat rabbal keluarga, orang alamin. tua, keluarga besarnya menuju surganya insyaallah. Begitu juga Makasih kepada Ustaz. ya sama-sama. Begitu juga untuk keluarga kita semua yang hadir ini ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam keberkahan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang saleh dan salehah yang akan dikumpulkan kelak bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW di surga tertinggi Firdausil A'la insyaallah. Baik, mohon izin ya kita lanjutkan. Oh ya, tak lupa salawat iring salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini Allah memberikan kita kemudahan untuk terus berinteraksi dengan sunnah Rasul, kemudian dimudahkan dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan berharap kelak diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu yang lain, nggak apa-apa kita mulai dulu. eh Mohon izin ya, nanti mungkin kita maksimalkan aja, mungkin karena setengah 10 tadi, tapi mundur sedikit nggak apa, mungkin jam 11 lebih sedikit. Kayaknya kalau sampai 2 jam dengarkan tuh capek ya. Artinya capek mendengarkan dan yang berbicara capek juga. Kurang kondusif juga. Ya, jadi terlebih nanti masih Ya, ada Ustaz. ngaji yang lain juga. Jadi mungkin kita cukupkan 1 jam atau lebih sedikit. Kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab kalau lah memang ada. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita awali ngaji kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Kita hari ini akan melanjutkan yaitu di surah Al-'Adiyat. Di surah Al-'Adiyat ya, Al-'Adiyat. Alhamdulillah suratnya nggak beda jauh dari kemarin kita belajar Al-Qari'ah. Kemudian Al-'Adiyat lumayan panjang juga dan Anda nggak memaksa harus selesai satu sesi kayaknya. Ya, kalau satu sesi kayaknya terlalu buru-buru juga. Kalau bisa dua nggak masalah, tiga pun juga nggak apa. Yang penting kita dapatkan yang paling utama keberkahan dan juga manfaat dari ngaji kita hari ini. Taib, silakan dibuka Al-Qur'annya atau dilihat layarnya ya. Kita langsung ngaji dulu, kita awali baca Al-Qur'an bareng-bareng dulu. Jadi anak baca dari sini, kemudian ibu-ibu bisa membaca sendiri dari rumah masing-masing ya. Mohon izin kita langsung mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha.
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita perdengarkan berikan manfaat, berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sedikit masuk ke ranah tahsin ya. Ya, kita identify bacaan yang mungkin kurang pas, maka kita berusaha untuk memperbaikinya. Kita kembali ke ayat yang pertama. Ya, Ana baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Di sini kita fokus dua huruf yang makhrajnya sama, yaitu huruf a dan ha. A dan ha itu di wasfal halqi, di tengah tenggorokan. Ya, maka pastikan posisinya pas supaya keluarnya makhrajnya juga pas. Kita ulangi wal a, bukan wal a ya, bukan di bawah a, tapi a. A tekan sedikit tengah tenggorokan a. Wal 'adiyati dhabha. Ha, tekan juga tengah tenggorokan bukan dhabha. Ha. Ha. Ya. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Wal 'adiyati dhabha. Baik. Ayat kedua. Fal muriyati qadha. Sama. Ini di kata terakhir qadha. Qadha. Ya, yang lain gampang ya. Fal muriyati qadha. Qadha. Bukan qadha. Tapi ha tipis. Ayat ketiga. Falmughirati subha. Sama. Ha. Ya. Ayat 1, 2, 3 diakhiri huruf ha. Falmughirati subha. Subha salah tapi subha. Pastikan dibaca tipis dan bersih. Selanjutnya. Fa'atharna bihi naq'a. Naq'a. Posisinya sama yaitu di tengah tenggorokan sama kayak adiyat ini naq'a. Fa'athar sa ya sa. Fa'atharna bi atharna athar ra-nya ditebalkan dia ra tafkhim. Fa'atharna bukan fa'atharna. Atharna dengan athar ada ra dinaikkan. Fa'atharna bihi naq'a. Naq'a. Q-nya diisti'alakan, ditebalkan. Naq'a. Lanjut. Fawasata. Sata. Bukan sata. Tapi to naik ke atas. Fawasatna bihi jam'a. Jam'a. Baik ya. Innal insana li rabbih lakanud. Di sini hukum tajwidnya yaitu inna mendengung insana nah itu ada ikhfa di situ juga mendengung. Kita baca innal insana li rabbih lakanud. Nah, li rabbih dua harokat. Li rabbih lakanud. Baik. Selanjutnya.
wa innahu ala dzalika lasyahid. Di sini ada dengungan juga innahu. Wa innahu hunya sama dengan li rabbihi dua harokat. Wa innahu ala dzalika ala dza ala dzalika nah, langsung ditafasyikan, disebarkan. La syahid. Ya. Wa innahu ala dzalika la syahid. Baik, bisa ya? Wa innahu lihub bukan lihubbi tapi lihubbi haknya tipis. Wa innahu inna juga sama ya. Wa innahu sama. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi hanya pengulangan dari problem yang sebelumnya. Mendengung, hu-nya panjang, ha-nya tipis, shin-nya disebarkan. Ulangi ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Langsung dicoba ya, bisa insyaallah. Afala ya'ain juga sama. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ainnya dua kali, mati dua kali ya. Ya'lamu bu'thira. Bukan ya'lamu. Kalau ya'lamu menyakiti. Kalau ya'lamu mengetahui. Saya ulangi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Saya ain dan sa difokuskan dari ayat 9. Selanjutnya sama dengan huruf ha sebelumnya wahussila bukan wahussila tapi wahussila ma fis sudur. Ayat terakhir inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ada dua dengungan inna rabbahum bi wa syafawi ya. Saya ulangi innahum bihim yawma idzil lakhabir. Baik, alhamdulillah barakallahu fiik barakallahu fiik. Ada yang mau nyoba atau mau langsung? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke pembahasannya kalau nggak ada. Mudah-mudahan nanti yang di rumah ini tetap baca juga, tidak hanya menyimak supaya mendapatkan keberkahan apa yang kita baca. Mohon izin kalau gitu kita masuk muqaddimah dulu, pengenalan dari surah Al-Adiyat. Adiyat bukan Adi Hidayat ya, beda nih ya. Adiyat ya. Nanti maknanya beda. Kita kenalan dulu, mengenal lebih mendalam sedikit karena sekilas ya. Kita akan mendalamnya dari apa tadaburnya. Al-Adiyat. Pertama, nama surat ini Al-Adiyat. Bagaimana? Itu diambil dari ayat pertama ya. Wal-Adiyat yang kita baca tadi. Yang artinya diterjemahkan di situ yang berlari kencang. Apa yang lari kencang? Ya, apakah maksudnya adalah Ferrari gitu, ataukah kucing? Nah, ternyata ditafsirkan kuda perang. Ya, yang berlari kencang. Dalam kurung kuda perang. Kita ngomongin yang lari kencang dan ditafsirkan kuda kencang. Kenapa kuda kencang? Nanti kita bahas. Kedua, surat ini ada surat yang ke-100 dalam Al-Quran. Jumlahnya yang kita baca tadi ada 11 ayat ya. Kemudian temanya nanti secara umum, ini karena sekilas, globalnya, di situ ada 3, yaitu peringatan keras terhadap manusia yang kufur nikmat kepada Rabb-nya, kemudian perbandingan antara ketaatan makhluk, yaitu kuda yang lari kencang tadi, dan kelalaian manusia.
Kemudian gambaran tentang hari kebangkitan dan pembalasan amal. Poinnya tiga, nanti kita akan perjelas lagi. Nah, yang unik di sini gaya bahasanya. Gaya bahasanya, kalau kita sering mendengar puisi ya atau pantun, nah ini juga di Al-Adiyat ini kalau kita baca tadi ya, akhirnya ini wadduha, qadha, subha, nad'a, jam'a. Nah, ini kan berritme. La kanud, la syahid, la syadid. Ya kan? Satu tiga ini berritme, kemudian empat lima ini juga sama, kemudian 6 sampai 8 semua. Kemudian yang 9 sampai akhir fil qubur as-sudur la khabir. Nah, ini juga ritme juga. Tentu tidak ngasal, itu ada makna yang tersembunyi di semua itu. Maka kita terus ini gaya bahasanya penuh kekuatan, ritmis dan emosional. Bahkan di situ kalau nanti kita mendalam, nanti akan menemukan di situ tuh ada menggugah rasa heroik, perang yang dahsyat, bagaimana heroiknya terjadi peperangan di situ. Dari apa? Dari gaya bahasa. Bahkan meskipun menceritakan suatu yang perang, tapi ada introspeksi secara spiritual. Ya, kita bahkan dibandingkan bagaimana dengan yang berlari kencang tersebut. Nah, ini sekilasnya ya. Mari kita lanjut. Konteks historisnya. Ini Makkah atau Madinah, atau Makkiyah atau Madinah. Nah, ada dua pendapatnya. Pendapat pertama yaitu jumhur, mayoritas. Surat ini masuk pada Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Masih ingat ya? Makkiyah itu artinya ada dua. Berdasarkan zaman atau waktu, atau berdasarkan tempat. Kalau berdasarkan tempat berarti surat yang turun di tempatnya namanya Mekah gitu kan. Madinah berarti turun yang di tempat namanya Madinah. Itu berdasarkan nama tempat. Ada juga yang berdasarkan waktu. Mekah berarti surat yang turunnya sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Namanya Makkiyah. Kalau setelah hijrah baru turun surat itu maka disebut Madaniyah. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana posisi dari Al-Adiyat ini? Pertama, mengatakan itu adalah Mekah. Kedua, pendapat minoritas, surat ini turunnya Madinah atau Madaniyah. Kenapa? Alasannya adalah menggambarkan kuda perang tadi kan, yang digunakan kaum muslimin dalam jihad. Nah, jihad itu kapan? Apakah ketika masih di Mekah? Enggak. Apakah sebelum hijrah? Enggak. Jihad itu baru ada ketika sudah hijrah, apa jihad ada ketika para sahabat dan juga Nabi hijrah ke Madinah. Mana yang rojih? Mana di antara dua pendapat yang paling kuat? Yang paling kuat adalah yaitu surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum hijrah untuk menggugah kesadaran manusia yang lalai dari nikmat Rabbnya. Maka disebut ini jumhur, mayoritas. Tapi ini tentang konteksnya ya. Nah, ini kita mengenal dulu gambarannya satu surat itu isinya apa sih? Maka dalam Al-Adiyat ini nanti akan kita bagi tiga. Ya, kalau pertemuannya ya nanti ngikutin aja. Apakah sekali pertemuan kayak enggak? Dua pertemuan ya mungkin jadi. Intinya kita kenalan dulu. Pembagian pertama ayat 1 sampai ayat 5 ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa bihi fasatna bihi jam'a. Nah, ada 5 ini. 5 ini adalah bagian yang pertama. Sumpah sinematik al-qasam ya. Di situ apa, terindikasi ya, atau konteksnya adalah sumpah semua. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ayat 1 sampai 5. Nah, Allah bahkan bukan hanya bersumpah, bahkan melukiskan, memvisualkan, menggambarkan adegan pertempuran yang dahsyat. Karena kita membaca tadi ngomongin apa nggak tahu itu. Kita baca aja kan gitu. Ngomongin apa? Nggak tersentuh. Tapi kalau kita memahami maknanya bagi orang Arab, bahasa itu dahsyat sekali. Ya, ini pentingnya kita memahami minimal dari pendekatan linguistiknya supaya nanti selama ini kita baca tapi kok kurang menarik gitu kan karena nggak paham isinya.
Nah, fokus pada ketaatan total seekor kuda. Nanti akan ada komparasinya dengan kuda. Ada apa dengan kuda di ayat 1 ini? 1 sampai 5 ini nanti kita bahas. Kemudian bagian yang kedua yaitu ayat 6 8 tadi ya. De tadi kan. Ya, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khair lasyadid. Ada tiga itu ya. Itu adalah jawaban dari sumpah. Jawaban dari sumpah atau jawabul qasam dalam bahasa Arabnya. Jawabul qasam. Jawaban dari sumpah. Apa yang terjadi ayat itu? Allah membanting realitas apa? Manusia tidak seperti kuda itu. Manusia itu ingkar dan dia sadar kalau dia ingkar. Kenapa? Kenapa ingkar? Karena kecintaan dia terhadap harta. Masya Allah. Berarti bisa jadi lebih baik kuda daripada manusia. Wallah alam nanti kita bahas. Ya, baik. Gini ya, udah jelas ya. Fokus pada ketaatan total seekor kuda. Kuda. Sedangkan manusia, Masya Allah, ingkar. Kenapa ingkar? Karena cinta harta. Apakah sadar? Penuh dengan kesadaran. Ini di bagian kedua. Bagian ketiga nanti kita bahas di akhir-akhir tadi ya. Yang RR tadi. Ya. Pertama, ayat 9 dan lanjutnya di semuanya adalah jawaban, bukan jawaban, dalilnya. Karena manusia itu ingkar-ingkar karena harta, akhirnya Allah berikan ancaman. Allah memberikan obat dan ancaman atas penyakit tersebut. Apa? Penyakit ingkar nih. Apa? Yaitu ancamannya hari ketika kuburan dibongkar semua. Dan isi hati manusia akan dibuka. Nah ini seharusnya akhir dari al-adiyat ini seharusnya mampu menyadarkan kita supaya kita bukan orang yang ingkar, bukan orang yang cinta dengan materi. Baik, ini secara umum. Sekarang kita masuk arti dan makna perkata dulu. Ya, pendekatan dari segi bahasa ya. Jadi kita mengembalikan maknanya dari leksikalnya dulu. Baik, kita sekilas ya, kita baca lagi kalau gitu biar ada tambah manfaat atau tambah keberkahannya. Sekali lagi kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ayat 1 sampai 5 apa tadi? Sumpah 1 sampai 5 apa? Sumpah. Kemudian innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini apa? Jawaban dari sumpah tadi dan menggambarkan bagaimana manusia ingkar dan dia bersaksi maka Allah ancam dengan apa penyebab ingkar tadi yaitu apa? Dengan al-khair di sini. Kemudian bagian ketiga, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, Allah mengingatkan tentang bagaimana kondisi kuburan. Wa hussila ma fis sudur. Dan Allah membuka sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Nah, pada hari itu Allah Maha Maha Khabir. Baik, supaya lebih jelas kita masuk makna perkataan. Oke ya. Waduh, ini kepotong. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat tadi di awal sudah kita sebutkan ya, demi yang berlari kencang. Mana asli seperti itu, nggak ada kudanya di sini. Yang berlari kencang tentu di zaman itu bukan mobil, bukan kereta, nggak ada ya. Tapi kala itu yang berlari kencang adalah kuda. Ditambah kata dhabha. Dhabha diartikan terengah-engah, ngos-ngosan. Ya, nggak mungkin kereta wus gitu kan. Kemudian sampai Bandung ngos-ngosan nggak ada, kan mesin. Nggak juga kucing gitu kan.
Nah, di sini pastinya langsung ada indikasi apa yang lari kencang, kemudian terengah-engah ini apa. Maka muncullah penafsiran namanya kuda. Tapi itu nanti ya kita bahas secara makna mendasar dulu, secara leksikalnya dulu. Baik. Al-adiyat lari kencang. Dhabuha apa tadi? Terengah-engah, ngos-ngosan. Dhabuha. Kemudian falmuriyati qadha. Falmuriyat apa falmuriyat? Fa maka atau lalu ya. Fa itu maka. Al-muriyat yang memercikkan api. Muriyat yang memercikkan api ya. Makna asalnya seperti itu. Qadha dengan pukulan qadha dengan pukulan karena apa? Hentakan atau pukulan antara besi dan batu menyebabkan percikan api. Nah, ini apa lagi ini kan dengan apa? Muriyat kita artikan sebagai eh, yang mampu memercikkan api. Qodha karena apa? Pukulan atau gesekan antara besi dan batu. Nanti kita perjelas. Kemudian falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Falmughirat apa enggak tadi ya? Al-adiyat apa? Yang lari kencang. Falmuriyat yang memercikan api. Al-mughirat. Waduh, apa lagi nih? Mughirat kita buka. Eh, saya buka aja lah semua ya. Ini ternyata lupa saya ini tadi. Fal mughirat maka atau lalu al mughirat itu yang menyerang atau menyerbu. Menyerang atau menyerbu. Subha di waktu subuh. Nah, fa'farna bihi, maka mereka mengangkat atau menimbulkan serangan tadi menimbulkan bihi dengannya naqa'a, debu yang berhamburan atau debu yang berterbangan. Ya, saya wal adiyat yang lari kencang, al muriyat yang membersihkan api, al mughirat yang menyerang atau menyerbu. Baik, nanti kalau baca lagi sudah nggak bingung artinya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke selanjutnya. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi. Maka mereka masuk wasato, wasat. Ya, wasato artinya wasat, artinya tengah. Wusto. Apalagi ya, Pak? Yang bahasa Indonesia ya. Wasat, wusto. Kayak itu ya. Wasat ini wasat atau wusto itu artinya tengah. Fil wasat nih, fil tengah ya. Maka mereka masuk ke tengah bihi dengannya jam'a kumpulan atau barisan musuh. Baik. Kemudian lanjutannya innal insana li rabbihi lakanud. Inna sesungguhnya al insan manusia. Li rabbihi untuk Rabbnya atau kepada Rabbnya lakanut. Nah, sungguh lam ini penekanan ya. Kanut artinya ingkar. Tadi kita bahas ini udah masuk bagian yang kedua, menggambarkan bagaimana manusia itu ingkar. Ya. Kemudian lanjutannya wa innahu ala dzalika lasyahid dan sungguh di atas hal itu apa ingkar tadi dia itu ngingkar itu lasyahid betul-betul menyaksikan artinya penuh kesadaran. Syahid artinya menyaksikan. Jadi dia sadar melakukan keingkaran. Kenapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu dan sesungguhnya dia sama ya wa innahu sesungguhnya dia lihubbil khair karena kecintaan kebaikan. Lasyadid benar-benar kuat. Jadi karena dia betul-betul cinta kebaikan menyebabkan dia ingkar dan dalam kondisi dia sadar. Sebab ya sampai ayat 8 ini. Ya, Allah bercerita tentang yang lari kencang ayat pertama, kemudian memercikkan api, kemudian menyerang di waktu subuh. Kemudian terjadilah apa? Debu yang berterbangan. Yang mana dia langsung menusuk ke tengah menyerbu ke tengah-tengah kumpulan, gitu ya. Fawasatna bihi jam'ah. Manusia itu penuh ingkar. Kenapa? Belum disebutkan. Selanjutnya dan dia sadar dia melakukan
pengingkaran. Nah, baru disebutkan ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Penyebabnya karena kecintaan terhadap kebaikan. Nah, kebaikan ini apa? Nanti akan kita terangkan. Al khair kan artinya kebaikan. Benar-benar kuat. Karena betul-betul mencintai al khair inilah menyebabkan dia menjadi ingkar. Sudah ada gambaran global ya. Kemudian ini poin ketiga, afala ya'lamu idza bu'atsira ma fil qubur. Afala ya'lamu, apakah mereka tidak tahu? Apakah fa maka la tidak ya'lamu mengetahui. Maka apakah dia tidak mengetahui? Afala ya'lamu. Idza bu'tsira, apabila dibongkar atau dikeluarkan. Bu'tsira, artinya dibongkar atau dikeluarkan. Ma fil kubur, ma apa-apa fi di dalam al-kubur, gitu ya. Ma fi al-kubur, apa yang di dalam kubur. Artinya orang yang mati itu dibongkar oleh Allah, dibangkitkan lagi. Poinnya situ. Setelah itu apa? Wa hussila ma fis sudur. Apa hussila? Hussila dipertontonkan atau diperlihatkan. Berarti ngomongin tadi hari kebangkitan, kemudian hari ini hussila ma fis sudur. Hussila diperlihatkan ma fis sudur. Kelewat. Ma fis sudur berarti apa yang ada di dalam hati. Jadi semua yang tersembunyi bahkan apa dalam dada, sudur itu dada, maksudnya hati. Itu ditampakkan oleh Allah. Jadi prasangka kita ini atau gerakan hati kita ini besok akan sekecil apapun akan ditampakkan. Ya. Baik, berarti apa? Ngomongin hari hisab, hari perhitungan. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Inna sesungguhnya rabbahum Tuhan mereka bi rabbihim atas diri mereka bihim yauma idzin pada hari itu la khabir benar-benar maha mengetahui. Masya Allah. Jelas nih ya. Secara global seharusnya bisa menerjemahkan atau minimal gambaran oh ala adat ini ngomongin ini. Bukan ngomongin gado-gado, bukan ngomongin hutang, tapi ngomongin khusus apa? Tiga bagian yang berbeda-beda yang saling menguatkan. Ya. Tentang apa tadi? Tentang yang lari kencang selanjutnya, tentang sumpah, kemudian jawaban dari sumpah tersebut, kemudian apa? Ancamannya. Baik, ini kita baca terjemahnya. Waduh, panjang ya, apa ya? Demi kuda perang, langsung kuda perang. Padahal tadi al-adiyat nggak disebutkan kuda. Tapi diterjemah langsung demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ya, ini kenapa ini ngomongin kuda yang lari ngos-ngosan? Surat apa ini kan gitu kan? Ini kalau kita nggak paham, ini kok ngomongin kuda ini. Kenapa nggak ngomongin kambing gitu kan? Ngomongin gajah lebih enak gitu kan? Kok kuda yang berlari ini apa ini? Kemudian yang kedua, dan kuda yang mencetuskan api. Ternyata kuda juga yang memercikan api tadi. Dengan pukulan kuku kakinya. Oh, ternyata masih ngomongin kuda. Falmuria tadi ya. Kemudian ayat ketiganya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ya. Apa yang terjadi? Maka ia menerbangkan debu. Wah, ini berarti gambaran terjadi peperangan ya. Menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kawasatna bihi jamaah. Nah, lanjutannya, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Itu ya, innal insana li rabbih lakanud. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan wa innahu ala dzalika lasyahid atas apa menyaksikan sendiri keingkarannya. Tahu. Ya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Bakhil karena cintanya kepada harta. Karena cinta banget dengan harta menyebabkan dia bakhil. Nah, ini sudah mulai masuk penafsirannya. Padahal tadi nggak ketemu. Kalimat bakhil nggak ada. Ini gitu kan. Kalimat harta pun nggak ada. Yang ada al-khair tadi ya. Wa innahu li hubbil khair. Nggak ada kalimat harta di situ. Nah, ini sudah masuk pada penafsiran. Kemudian, maka apabila dia tidak mengetahui, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Allah bertanya. Kok mereka ingkar? Emang nggak tahu besok yang dikubur ini akan dibangkitkan.
Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, dilahirkan. Kok dilahirkan? Artinya ditampakkan gitu ya. Yang di dalam dada ditampakkan. Kalau yang tersembunyi di dada ditampakkan, bagaimana yang di luar hati atau di luar dada? Pasti akan ditampilkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Baik, ini terjemahannya. Anda rasa sudah mulai ada gambaran dari Al-Adiyat. Sebelum kita masuk tadabbur per ayat, ada yang ditanyakan mungkin? Ustaz, ini bukan pertanyaan untuk surat yang kita bahas, tapi tadi eh, ingin menanyakan kenapa kalau kita membahas surat-surat di Al-Quran selalu identifikasi ini surat Makiyah atau apa yang turun di Madinah gitu. Eh, ada apa? Ada eh, apa makna pentingnya nggak Ustadz untuk identifikasi ini surat eh, apa yang turun di Madinah atau Makiyah, konteksnya gitu Ustadz. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Syukuran jazilan Ibu Nung ya telah menyampaikan pertanyaan ini. Sebenarnya ini masuk pada kajian ulumul Quran ya, kajian tafsir. Kita saat ini tafsir, tapi untuk apa mampu menafsirkan maka harus ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatannya harus menguasai tentang tadi asbabun nuzul, kemudian ada nasikh mansukh, kemudian adalah gharib, ada macam-macam sekali ilmu-ilmu untuk menyokong ilmu tafsir ini. Artinya seseorang tidak bisa menafsirkan secara komprehensif kalau dia tidak menguasai ilmu-ilmu yang mendukung penafsiran. Apa urgensinya memahami Makkiyah dan Madaniyah? Pertama, terlepas dari apa yang kita sebutkan ya. Memang tadi kan ketika pengenalan tuh selalu Anda sebutkan Mekah Madinah apa sih ya itu. Mungkin belum nampak urgensinya di kajian kita karena kita nggak masuk pada ranah ulumul Quran ya. Kita lebih fokus pada tafsirnya. Tapi ketika kita gunakan untuk memahami suatu ayat, khususnya mengambil sebuah hukum, maka mengetahui Makkah dan Madinah ataupun kapan turunnya ayat itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya, sebagai contoh, ketika kita mengambil sebuah hukum A, eh, apa ya, hukum khomer contohnya, atau hukum apa namanya hijab atau menutup aurat. Kalau kita tidak mengetahui kapan turunnya, maka nggak akan ketemu itu hukumnya. Kita akan terjebak hukum khamr itu halal terus gitu. Akan terjebak hukum khamr halal karena awal-awal turun memang dibolehkan khamr. Sebagai contoh, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, hukum khamr itu gimana sih? Dan dia juga bertanya pada teman-teman yang lainnya. Maka muncul ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, ada dua ya, khamr dan maisir, judi dan juga khamr. Nah, ini awal turun ini nggak haram bahkan dibolehkan. Boleh dijual beli, boleh diminum dan lainnya. Nah, kalau kita tiba-tiba ujug-ujug menggunakan ayat ini untuk landasan dalil, landasan hukum, maka hari ini mungkin judol, kemudian apa, wine, ya, dan yang semisalnya bisa jadi halalan thayyiban mubarakan fi. Karena ayat ini tidak menyinggung hukumnya. Tapi ketika ayat terakhir yaitu yang turun di Madinah, ayat terakhir tentang khamr, yaitu Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh." Muncul ayat yang terbaru yang dia menghapuskan hukum-hukum yang sebelumnya, ya. Maka kala itu meskipun dalilnya masih ada tadi kan, mereka bertanya tentang khamr dan judi, itu udah nggak berlaku. Kenapa? Karena ada yang terbaru, ya.
Nah, ketika ayat itu turun, bagaimana? Muncul hadis. Hadisnya mengatakan ketika ayat pengharaman khamr itu turun, maka di Madinah tidak ada tempat kecuali di situ. Seakan-akan apa? Terjadi banjir khamr. Bahkan sahabat yang dia terlambat mendengar berita itu atau turunnya wahyu itu, yang sudah nanggung di leher, dia keluarkan semua. Termasuk ketika turunnya hijab. Hijab ketika di Mekah itu belum wajib. Ya, hijab pakai menutup aurat nggak wajib. Tapi ketika sudah di Madinah, nah, maka ketika turun, ya, kul ya ayat nabi, ya, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini kan surat yang turun di Madinah. Kok harus tahu iya? Ketika di Madinah sudah paten, sudah fix, sudah final hukumnya. Maka kala itu semua wanita yang mendengar hukum itu waktu itu di Madinah, maka langsung dia lari ke rumah apa yang dia temukan untuk menutup aurat, dia gunakan tutup aurat. Ada yang menggunakan korden, ada yang menggunakan taplak mungkin dan lainnya. Nah, ini pentingnya mengetahui Mekah Madinah supaya pengambilan hukumnya komprehensif. Ya, tidak menggunakan hukum lama tapi menggunakan hukum yang terbaru. Itu baru beberapa contoh saja di antara urgensinya. Baik, baru kalau fik. Itu ya, Taib. Ustaz, maaf, info sedikit lagi. Jadi saat ayat itu turunkan, itu kan yang saya pernah dengar Ustadz, itu kan diketahui di mana letaknya. Kan surat itu tidak turun bersamaan, tapi ayat kan. Eh, Ayat-ayat tidak dituliskan itu tanggal apa kapannya gitu apa diturunkannya ayat tersebut sehingga terjadi perbedaan pendapat tadi Ustadz, eh, itu surat Makiyah atau Madaniyah artinya tidak ada catatan kapan ayat itu diturunkan gitu Ustadz. Taib. Pertama kita sepakat bahwasanya di zaman Nabi itu belum ada kalender Hijriyah. Yang meletakkan kalender Hijriah itu kan di zamannya Umar bin Khattab. Oh Iya, iya betul, iya. Itu kan iya nggak ada betul ini. nggak ada kalender Kayak ya, kita ada oke. arsip-arsipnya kan itu enggak. Masehi tapi ada. Mas- Gimana? Oh iya betul Masehi juga Iya, Masehi nggak dipakai di masa itu betul. penanggalan Waktu itu Masehi. dia di zaman orang-orang dulu sebelum adanya penanggalan Hijriyah, dia menggunakan kejadian terbesar di tahun itu. Makanya kita kenal namanya Amul Fil, tahun gajah. Oh, Nabi lahir itu waktu itu ada kejadian Alfil kan gitu. Jadi tidak menggunakan angka gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada kejadian oh Masihnya di bagus. tahun itu kayaknya terjadi apa peristiwa besar apa sehingga itulah yang menjadi patokannya gitu. Nah, sekarang kita tahu Ustaz, Hijriyah. terima Kenapa kasih. Hijriyah? Sama karena terjadi kejadian besar namanya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah gitu. Tapi para sahabat tahu, oh ini kejadiannya nih kapan-kapan tahu. Tapi belum ada penanggalannya kan itu. Belum ada penanggalan tepatnya waktu itu. Gitu. Maka menggunakan, oh ini Madinah, ini Mekah. Supaya karena waktu itu belum ada arsip, tanggal berapa ini belum ada kan gitu. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya Mekah Madinah. Gitu. Dan itu juga yang tadi kita sebutkan, kenapa terjadi perbedaan makna Makkiyah Madinah karena berdasarkan tempat dan berdasarkan waktu tadi. Gitu kan. Jadi kategori apa nih? Kategorinya berdasarkan tempat atau waktu. Kurang lebih seperti itu untuk lebih mendetailkan makna dari Makkah Madinah dan juga fungsinya. Baik, mohon izin kalau gitu kita lanjutkan untuk tadabur kita, Terima yaitu kasih. tadabur per ayat. Masya Allah. Ini kita baru 16 dari puluhan, Masya Allah. Kita lanjutkan ya, mohon izin. Bismillah. Tadi sudah kita baca, nggak apa kita lewati. Kita masuk ayat yang pertama. Wal adiyati dhabaha. Masih semangat ibu ya. Wal adiyati dhabaha. Ini dua atau tiga kata ya. Wawu, adiyat, dhabaha. Ini tiga kata. Baik.
Pertama kita masuk wa dulu. Huruf wawu. Nah, huruf wawu ini namanya wawul qasam, bukan wawul atuf ya. Wawu yang digunakan untuk sumpah. Ini udah sering kita sebutkan, ada wawu qasam, ada wawul atuf, wawu penghubung. Nah, kalau ini wawu sumpah. Yaitu sebuah sumpah yang agung ketika Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya, adiyat ini tentu makhluk, makhluk yang dia bisa lari kencang tadi ya. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan keagungannya kepada Allah dalam ciptaannya itu dan juga pentingnya pesan yang akan datang. Ini poinnya di situ ya. Ini udah kita bahas berkali-kali bahwasanya ketika Allah bersumpah dan memang kan kita temukan banyak sumpah di juz 30 ini. Ada dua poinnya. Satu poinnya adalah Allah ingin pamer nih, ini buatanku kan gitu, pamer untuk mengagungkan dirinya karena Allah mampu menciptakan makhluknya. Ketika Allah mengatakan wasyamsi, demi matahari. Nah, Allah ingin pamer, no, itu buatanku. Kalau gitu, kalau matahari yang gede itu nggak ada yang mampu buat, berarti ya penciptanya adalah lebih dahsyat daripada matahari. Sehingga orang-orang yang menyembah matahari dengan sendirinya luntur. Ya, ini gitu kan. Maka gunanya dari wawu itu seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, akan ada pesan yang sangat dahsyat yang akan Allah berikan setelah sumpah tersebut. Baik. Kemudian al-adiyat. Al-adiyat ini adalah isim fa'il ya atau bentuk pelaku. Adi. Jamaknya adiyat, adiyah, adiyat. Dan ini menggunakan muannas atau feminim dari kata ada yang artinya berlari sangat kencang atau ada ya'du artinya lari kencang. Bahasa Arabnya apa? Ada ya'du atau melampaui batas atau terlalu agresif. Pokoknya ngebut lah bahasa kita. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya adiyat. Jadi kalau kita pengen lihat, yuk ngelihat balapan apa ya? Balapan kuda. Ya udah adiyat. Adiyat itu berarti apa? Lihat sesuatu yang lari kencang. Baik. Kita lanjutkan. Secara historis, kalau kita sampai berhenti di sini saja, kita bingung apa yang lari kencang ini kan itu. Maka kita kembali kepada sejarahnya. Sejarahnya itu adalah merujuk pada kuda-kuda perang. Jadi ayat ini mengisahkan kuda-kuda yang bukan kuda-kuda yang buat naikin odong-odong, bukan ya, tapi kuda perang di sini secara historis. Jadi kalau kita cari mana kok nggak ada kalimat kuda di sini, memang nggak ada. Tapi muncul kata kuda ini berdasarkan historisnya. Nah, penggunaan jamak adiyat ya, itu bisa merujuk pada kuda perang terbaik. Nah, kita bahas kemarin Al-Qari'ah. Kenapa pakai muannas? Lailatul Qadar. Kenapa pakai muannas? Padahal lailun bisa. Qari bisa. Kenapa harus qari'ah? Nah, ini kita ulangi lagi. Sesuatu ketika disifati penggunaannya dengan mu'annas dalam bahasa Arab, ya itu menunjukkan pada sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang agung. Lailun malam, lailatun. Kenapa pakai tun? Karena ingin menunjukkan kedahsyatan malam itu. Adi itu lari kenceng. Kenapa kada harus pakai adiyah, adiyat? Menggunakan mu'annas lagi-lagi untuk menunjukkan kuda perang terbaik dan yang tercepat. Ya, seringkalinya adalah kuda betina. Ya, beberapa ada mengatakan yang lari kencang itu kuda betina. Atau bisa jadi makna kedua untuk personifikasi rombongan jamaah itu sendiri. Karena kumpulan kuda-kudanya banyak. Nah, setiap yang banyak ya itu menjadi muannas. Apa? Kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak itu muannas. Tapi itu ya, maknanya dua itu. Kenapa menggunakan adiyat dari segi linguistiknya. Baik, kita lanjutkan. Kata dhabha, dhabha, dhabha. Nah, ini dari kata masdar. Masdar itu adalah kata dasar yang berfungsi sebagai menjelaskan keadaan. Yang lari kencang itu gimana keadaannya? Keadaannya adalah dhabha.
Nah, jadi masdar ini untuk menjelaskan keadaan sebelumnya. Kita jelaskan secara auditori. Nah, ini kita karena pengen menyebutkan ritme sajanya, puitisnya, bukan puitis apa ya? Ya, segi penggunaan apa? Gaya bahasanya. Suara dob, ya. Itu dobha, ya, itu bukan berlari. Itu adalah kata yang meniru bunyi ya, dobha. Nah, suara dobha ini adalah suara nafas kuda yang berlari dengan kecepatan penuh. Suara ngos-ngosannya kuda itu loh. Ya, kalau bahasa kita ya, gitu kan. Anak tulis ini, itu, dobha. Ya. Jadi seakan-akan ini memvisualkan atau ya menggambarkan tentang kondisi apa ngos-ngosannya kuda yang dia sedang lari kencang. Ya, jadi kalau kita diubah menjadi puitis Indonesia mungkin lesat yang dahsyat, ya kan? Melesat yang dahsyat apa itu? Melesat berarti kencang, dahsyat keadaannya kan itu. Nah, dahsyat ini kan kita dengar langsung mendengarkan kalimat dahsyat ini kan berarti ada ritme yang menyebabkan apa? Kondisi bagaimana lari tersebut. Nah, atau melesat ngos-ngosan. Nah, kan sama aja. Nah, ini dari ritmenya ada sesuatu yang unik. Cuman karena ini bahasa Arab ya, jadi ya kita menangkapnya kayak biasa aja gitu kan. Dobha biasa padahal itu dahsyat nih bagi orang Arab. Ya, yang menggambarkan bagaimana nafas kuda yang ngos-ngosan itu. Kemudian Allah tidak hanya bersumpah pada adiatnya saja. Adiat ini Allah bersumpah juga pada yang kencang ini buatan Allah, tapi juga dengan suaranya, dobha. Suara perjuangan larinya kuda sampai ngos-ngosan itu juga Allah bersumpah dengan itu. Ya, ada detail yang Allah tampilkan yang luar biasa, yang mana surat ini, surat yang dia dimulai dengan kondisi sesuatu yang cepat dan penuh maksimal kecepatannya sampai suaranya dobha. Itu gambarannya betul itu. Nah, oke, ini pendekatan linguistiknya seperti itu ya. Tapi kita nggak jangan sampai terjebak dengan makna yang mungkin agak sulit difahami. Tapi secara leksikalnya, secara kamusnya, ini akan menghadirkan kalimat yang bagus sebenarnya. Ya, adiyati dhabha. Tapi karena kita mungkin secara balaghah gramatikal bahasa Arabnya mungkin beda-beda kemampuannya, maka kita hanya sekedar menjelaskan apa yang Anda pahami dari hal ini ya. Artinya, saya ulangi, Allah bersumpah dengan makhluk yang super cepat. Bahkan lebih dari itu, Allah pun juga bersumpah dengan suara yang penuh kegigihan. Bagaimana makhluk yang cepat itu mengeluarkan suaranya. Ya, itu dhabha, ngos-ngosannya. Gitu ya. Baik, terus apa? Kenapa? Gitu kan. Kenapa ada apa dengan yang kenceng dan berngos-ngosan itu ada apa? Kalau hanya sampai berhenti di sini apa faedahnya gitu kan? Ya. Kalau kita dengar lihat lihat apa contohnya? Lihat F1 di Mandalika. Ngelihat apa? Weng ya kita, weng ya kan. Terus apa? Gitu. Apa uniknya cuma weng gitu aja. Ya suara kenceng gitu kan. Fus. Kalau hanya berhenti di sini ya sia-sia. Mungkin dari segi sajaknya dapat, linguistiknya dapat, tapi dari segi esensinya enggak. Maka disinilah para ahli tafsir langsung berusaha apa di balik yang Allah inginkan dari kencengnya ngos-ngosannya kuda tersebut. Nah, ini kita masuk baru namanya tadabbur dari ayat ini. Atau mungkin ada yang mau nyoba dulu memahaminya ini kira-kira ngapain ngomongin kuda yang kenceng, kuda ngos-ngosan. Ya, apa kira-kira Bu Mita atau Bu Nung atau siapa ini? Kita ngomongin apa ini? Kok tiba-tiba ayatnya suara wing gitu kan? Bus, gitu. Nah, terus apa gitu? Ada yang mau ngasih masukan ya ini apa ini? Atau lanjut dulu? Kalau nggak ada nih.
Belum tergambarkan, Bu. Apa nih kira-kira? Bangsat. Adiyat, sesuatu yang kencang, dobha, ngos-ngosan. Apa ini? Apa yang Allah inginkan dari kata ini? Ya, baik. Mengejar Suaranya dunia, masih jelas, Bu, ya? Ustaz. Takutnya suaranya nggak jelas. Mengejar dunia mungkin, Ustaz. Masya Allah, ngejar dunia. Baik, boleh berargumen, tapi kurang tepat. Ya udah, biar nggak kemana-mana, langsung langsung saja ya. Nah, sumpah Allah dengan makhluk yang kenceng ini, ya, ini adalah tentang totalitas. Kuda ini, meskipun namanya bukan kuda, tadi Adiyat yang kenceng ini, berlari bukan untuk lari santai. Dia berlari hingga dobha, ngos-ngosan, hingga nafasnya habis, hingga dadanya sesak. Kenapa ya? Lari itu, kayak dikejar maling itu, lari. Ya, sampai ngos-ngosan sebagai bukti totalitas. Bukti totalitas. Ya, kalau mungkin jarang lari ya udah jarang dobha gitu. Ngos-ngosannya. Ah, aduh, aduh, nah, itulah totalitas dalam larinya maling gitu kan. Itu maling. Kalau ini kan ini kuda itu. Tapi kita ambil di sini totalitas. Totalitas apa? Nih, ini adalah simbol ketaatan fisik yang sempurna. Kuda, kuda nih dia nggak punya akal. Ya, kuda dia nggak punya akal. Kuda ini memberikan 100% energinya demi perintah tuannya. Oh, kuda cepat, ayo cepat. Gebukin terus dia, ayo terus. Dia nggak mungkin, tar dulu, ngopi dulu bos, nggak mungkin kan. Nggak mungkin kudanya, ketika dipacu ya kudanya ngebut terus dia. Itu kuda yang dia tidak punya akal. Tapi dia totalitas lari sampai dobha, sampai ngos-ngosan. Masya Allah. Kenapa? Karena mengikuti, mentaati perintah tuannya. Sudah mulai ketemu ya? Saya lanjut. Baik, kita tak taruh sini hikmahnya nih, poinnya. Ayat ini wal 'adiyati dhabha menetapkan standar ketaatan. Standar ketaatan itu totalitas hingga terengah-engah, ya. Allah memuji makhluk yang hewan ini, yang kuda ini, yang dia mengeluarkan seluruh potensi fisiknya untuk sebuah misi. Ya, kita belum jauh-jauh ya. Ini kita baru ngomongin makhluk yang lari kencang sampai ngos-ngos gitu ya. Poinnya belum sampai kemana-mana. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua. Ya, pertanyaan reflektif bagi kita semua. Dan harus dijawab. Jika kuda saja bisa berlari sekuat itu untuk tuannya, bagaimana dengan larimu untuk Robmu? Bagaimana dengan lariku untuk Tuanku Allah? Apakah kalah dengan kuda yang dia tidak berakal? Nah, ini refleksi bagi kita semua. Oke ya, kita lanjutkan. Mudah-mudahan sudah dapat nih poin satu ayat nih, baru satu ayat nih. Ya, pertanyaan ini harus dijawab masing-masing bisa menjawab. Ya, Ana yakin nih jawabannya pasti lebih kenceng lagi daripada kuda yang ngos-ngosan kan gitu. Sholat kenceng lagi, ngaji ngos-ngosan juga gitu kan. Atau sambil kipas-kipasan di bawah AC gitu. Masya Allah. Nah, ini refleksi bagi kita semua. Ini baru satu ya. Kita lanjutkan sekarang. Relevansinya saat ini apa ini kira-kira nih yang cocok dengan kondisi kita saat ini? Satu, kita semua sedang ngos-ngosan dalam hidup ini. Tapi ngos-ngosan buat ngejar apa? Ngejar dunia atau ngejar akhirat?
Gimana Bu Meta nih? Ngos-ngosannya ngejar dunia atau ngejar akhirat nih, Pak? Dulu sih ngejar dunia ya Ustadz. Masya Kalau Allah. sekarang kayaknya lebih ke akhirat, tapi banyak gangguan nih Ustadz. Serius banyak gangguan. Ya, nggak apa-apa. Berarti Astagfirullahaladzim beneran. yang penting sudah menuju ngos-ngosan menuju akhiratnya ya. Bukan ngos-ngosan Nggak untuk tahu juga sih, belum ngos-ngosan juga, tapi kayaknya ya Allah astagfirullahaladzim. Gangguannya banyak sekali. nggak apa. Nanti kita lihatin bagaimana kuda itu dengan segala gangguannya tetap ngegas dia gitu kan. Kita cari apa gangguan kuda ini dan bagaimana gangguan kita apakah sedahsyat yang dirasakan kuda ini tadi kan. Tapi syukuran barakallahu fiik. Lanjutannya. Apakah kita terengah-engah atau ngos-ngosan mengejar deadline pekerjaan? Ngos-ngosan mengejar follower di medsos supaya eksis, supaya nggak FOMO, nggak ketinggalan, atau kita ngos-ngosannya mengejar cicilan rumah, ngos-ngosan, ya Allah, ngejar cicilan mobil, ngos-ngosan. Aduh, yang punya cicilan, ayo ngos-ngosannya ngejar ini kali ya. Nggak apa-apa, ya ngejarnya ya daripada nggak dibayar malah bahaya lagi kan. Tapi nanti hal lain ya tentu harus diimbangi. Kemudian, atau kita pernah walau sekali dhabaha dalam mengejar ridha Allah. Contohnya Allah, saya nggak berani baca ini ya, baca sendiri Bu silakan. Saya juga kayaknya belum segitunya. Atau yang kedua nih, berdakwah hingga sesak nafas karena tantangan. Ya. Berdakwah sampai dihina, sampai dipukul, dicela seperti Nabi gitu. Atau kita masih blue ocean, ya, masih di zona nyamannya saja. Nyari yang aman-aman aja lah, kan gitu kan. Yang ini enggak, ini bukan bagianku, anak pengen yang enjoy-enjoy saja. Atau sudah seperti kuda dia. Ya. Nanti makin seru nih kudanya. Kudanya tuh larinya kemana kan gitu. Nggak mungkin kuda larinya di karpet merah. Nah ini kita bahas nanti. Kita lanjutkan. Ini baru satu ayat nih, Masya Allah. Falmuriyati qadha. Ini obstacle-nya. Ini obstacle dari kuda yang lari kenceng tadi. Ya, apa obstacle itu? Eh, apa? Halangannya ya. Halangannya. Huruf fa. Fa. Lalu atau maka. Ini adalah fa ta'kibiyah. Menunjukkan urutan peristiwa. Jadi setelah ngelari kenceng, setelahnya apa? Nah, ini ada urutannya. Nggak loncat-loncat. Yaitu Pak peristiwa yang terjadi dengan sangat cepat setelahnya. Ya, fa ini kan yang kita bahas tuh, fa itu cepat. Kalau saufa atau sa nanti atau thumma nanti. Kalau fa seketika. Jadi seketika setelah lari kenceng itu adegannya beralih sekarang. Lari ke al-muriyati qadha. Apa itu? Al-muriyat itu pelaku ya. Al-muriyat, adiyat, muriyat ini pelakunya. Sama-sama menggunakan muannas juga dari kata aura. Muriyat aura yang berarti menyalakan api atau memantik api. Ya. Makhluk yang kencang melesat melejit sampai keluar api. Nah, gitu ya gambarannya. Apinya bagaimana? Qadha. Qadha itu menggambarkan apinya tadi adalah pemantikan yang sesungguhnya, mantiknya keluarnya api itu serius gitu. Jadi menggambarkan api yang keluar itu serius. Ya, nggak hanya sekedar api api-api korek biasa enggak gitu. Baik, gambarannya berarti jelas ya. Fa, seketika, nah gitu kan. Kuda yang kenceng larinya tadi, yang sampai ngos-ngosan, seketika itu juga memercikkan api dengan percikan yang sesungguhnya. Nah, baru ketemu ya. Jadi ada efek dari lari kenceng tadi. Terus apa ini? Nah, kita nggak sampai hanya berarti terus apa? Adegan ini terjadi di malam hari. Karena apinya nggak kelihatan kalau siang hari. Nah, ini menggambar secara visual terjadi malam hari sehingga percikannya kelihatan. Nah, kuda ini berlari begitu kencang di medan, di tempat, di surface gitu kan, yang berbatu.
Sehingga tapal kudanya menghantam batu, memercikkan api di kegelapan. Berarti kuda itu lari di tanah, bukan tanah, di apa namanya? Di tempat yang dia berbatuan, tapi dia tetap gaspol. Bukan di tempat yang sejuk, di tempat yang aspal, bukan di tempat yang di situ jalannya lurus, tidak. Bisa jadi itu tebing berbatuan. Ini namanya perang kan, nggak mungkin perang itu di atas kasur. Apa kan gitu kan? Perang nggak mungkin perangnya tuh di atas apa permadani gitu. Perangnya ya pakai kuda, hanya pakai yang lain beda. Ini pakai kuda. Tentu tempatnya ya di pegunungan, di hutan, yang di situ apa lokasinya tentu banyak sekali duri, banyak batu dan lain. Tapi bersamaan itu kuda, ya kita tahu dia tetap lari dia, ngikutin mau dari tuannya itu. Ya ini gambarannya seperti itu. Terus apa? Kita bahas terus apanya. Dari suara boboha, ngos-ngosan, kita sekarang divisualkan dengan qodha, percikan api. Ini apa? Menunjukkan bahwa perjuangan kuda ini bukan di tempat yang gampang. Mereka tidak berlari di karpet merah atau jogging track. Mereka berlari di medan berbatu, sulit dan berbahaya. Ini tadi sudah kita bahas. Ketaatan kuda nih tidak luntur oleh sulitnya medan. Ya Allah. Jadi kuda ngomong, bos, batunya banyak nih bos. Pelan-pelan bos. Kan enggak gitu. Jadi kudanya nggak ngomong, ini pelan-pelan dong, jangan gebukin, jangan mecutin terus. Ini jalannya licin, jalannya batu. Dia tetap justru gesekan dengan kesulitan itulah yang menghasilkan api. Berarti qadha, gesekan api itu sebagai bukti bahwasanya kudanya tetap gaspol. Tetap gaspol. Kesulitannya ada iya. Buktinya nggak mungkin keluar percikan api kalau kudanya jalan santai. Kan gitu. Terjadinya percikan api karena dia lari. Terjadi benturan yang kencang antara besi dengan bebatuan. Cereng-cereng kan gitu kan. Masya Allah. Dan kudanya nggak komplain. Kudanya nggak komplain. Dia nggak nanya, bos ntar dapat apa kalau seandainya sampai lalar kayak gini. Emang nanti kamu menjaminkan aku dapat rumah yang mewah, dapat kandang yang mewah, dapat makanan yang enak? Enggak. Ketika itu sudah perintah, sami'na wa ata'na. Itu kuda, bukan kita. Kalau kita gimana ya nantinya. Tapi kita ambil nukilan dari Imam Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, dalam tafsir beliau Al-Kasyaf ya. Beliau mengagumi keindahan balaghah. Balaghah itu artinya retorika ya. Urutan ini. Dari nafas menjadi percikan. Allah memulai dengan suara nafas yang menunjukkan usaha internal. Usaha dirinya totalitas. Lalu beralih ke percikan api yang menunjukkan dampak eksternal dari usaha tersebut. Ya. Jadi usaha mati-matian sampai kanan kirinya berasa ada efeknya. Kita langsung ke sini hikmahnya, Pak. Perjuangan sejati, jihad, pasti akan melalui medan yang sulit. Ngaji termasuk jihad. Medannya sulit. Sholat, jihad. Medannya sulit. Apa lagi? Ingin istiqomah, itu jihad. Medannya sulit dan penuh gesekan. Dobaha. Dobaha, qodha. Kalau dobaha apa tadi? Ngos-ngosan tadi ya. Jika jalan kita terlalu mulus, pengennya mulus-mulus terus, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita tidak sedang berjuang. Kita hanya sedang berjalan-jalan. Kalau jalannya lurus, selama ini kok aman-aman terus. Selama ini kok nggak ada gesekan ya? Jangan-jangan kita tidak sedang berjuang.
Jadi kalau kita sudah ngerasa kok, waduh berat ini, nah itu namanya perjuangan. Ya, kalau mulus-mulus, bisa jadi kita sedang jalan-jalan. Ketaatan yang teruji adalah ketaatan yang tetap berlari kencang di medan berbatu. Poinnya di situ. Tadi jawaban dari untuk Bu Meta ya. Ketaatan yang teruji adalah ketaatan yang tetap berlari kencang di medan yang berbatu. Mungkin ketika dia berhijrah, banyak orang yang mencibir dan lainnya. Itulah ujian ketaatan. Ketika dia tetap lari, maka itulah perjuangan yang sejati. Sebagaimana kuda tadi. Nggak komplain kudanya. Dia tetap gaspol. Sama mobil kita, kalau kita nggak punya kuda sekarang, mobil lah. Mobil tuh bannya itu kan dia nggak komplain. Mau lewat jalan aspal, mau lewat jalan yang dia berduri, jalan apa, dia ngikutin. Nggak mungkin bannya dia meleng gitu. Nggak mungkin. Nah, kalau ban saja dia mau taat, lalu bagaimana dengan kita? Kita ambil relevansinya. Kita sering mencari Islam yang mudah, hijrah yang nyaman tanpa gesekan. Ya, naluri manusia kan gitu kan. Pengennya yang gampang-gampang aja dah. Ya. Ayat ini yang kita pelajari hari ini mengajarkan bahwa gesekan itu sebuah keniscayaan. Pasti terjadi. Kapan? Saat kita mencoba istiqomah. Contohnya, ingin melepaskan diri dari riba, cicilannya masih bau riba, mau ditinggalkan kok berat. Cicilan boleh ya, saya nggak melarang cicilan, yang nggak bukan ribanya. Dan ini kan kewajiban kita untuk menyampaikan ini. Menjaga pandangan Allah, menjaga pandangan berat. Pengen jujur, aduh tahun ini apa? Zaman sekarang pengen jujur, sulit. Gesekannya mana-mana. Berkumpul sama saat sekebun nggak jujur semua. Senegara nggak jujur semua. Akan ada gesekan. Kita akan menghantam batu itu. Batu itu adalah contoh kiasan dari cibiran, kesulitan, ekonomi dan lainnya. Itu yang terjadi. Pertanyaannya, ini pertanyaan kedua ya. Setelah tadi ngos-ngosan untuk apa? Itu pertanyaan pertama. Kedua, pertanyaannya, apakah gesekan itu, batu itu, obstacle itu membuat kita berhenti? Atau justru membuat kita memercikkan api? Masya Allah. Menjadi cahaya inspirasi untuk yang lain. Jawabannya masing-masing kayak yang pertama tadi. Baik, ini baru ayat yang kedua. Ayat ketiga. Falmughirati subha. Mughirat subha. Udah jam 11 ya. Masya Allah, mohon izin untuk kita percepat ya. Kata mughirat itu sama, ya, ini pelaku juga. Dari kata aghara yang berarti aghara itu melakukan inspansi, serangan ya. Serangan mendadak atau sergapan kilat. Mughirat artinya serangan mendadak. Kata al-gharah dalam istilah militer bahasa Arab ya, itu adalah untuk serangan cepat. Jadi serangan cepat itu bahasa Arabnya ghar. Nggak tahu bahasa Indonesianya serangan cepat ya. Ya, fast attack, ya, nah, fast attack. Nah, bahasa Arabnya ghar. Kalau bahasa Jawanya itu ya fast attack, nih itu bahasa Jawanya. Nah, subha waktu subuh. Jadi nyerang cepat, sergapan cepat pada waktu subuh. Kenapa subuh? Secara historis dan strategis, ini adalah waktu sergapan yang paling efektif kan gitu. Kalau waktu sergapannya siang hari kok kelihatan nggak strategis. Terlebih kalau waktu subuh, waktu lengah, baru bangun tidur mungkin atau masih dalam kondisi belum siap.
Maka waktu subuh itu waktu yang strategis untuk menyerang. Nah, ini membuktikan bahwa lari terngos-ngosan tadi dan dhabaha qadha, yaitu apa? Keluarnya percikan api tadi dilakukan sepanjang malam itu untuk mencapai target penyerangan di waktu fajar. Paham ya? Lari kencengnya bukan siang hari. Lari kencengnya pada malam hari. Tahu dari mana? Kelihatan percikan api. Nggak mungkin siang hari kelihatan percikan api. Masya Allah. Berarti pada malam hari dia ngos-ngosan secara internal dan berdampak pada eksternal. Artinya apapun kondisi kanan kirinya dia tetap hantam terus, maju terus. Never give up gitu kan. Untuk mengejar tujuan utama di waktu yang strategis. Yaitu di waktu subuh itu. Gitu ya. Poinnya seperti itu. Kita lanjutkan. Ketaatan kuda al-adiyat tadi bukan hanya totalitas ngos-ngosannya, tapi tangguh dengan medannya. Masya Allah. Dan bersamaan itu, dia juga strategis dan disiplin. Yaitu di ayat yang ketiga ini. Ya, ini kuncinya. Ya, kuda itu totalitas, tangguh dengan medan yang dia lalui, dan tujuannya jelas. Dia punya strategi yang jelas. Dan itu penuh dengan dedikasi dan kedisiplinan. Kemudian, mereka berlari sepanjang malam, semalaman penuh, menahan lelah dengan demi satu tujuan. Apa? Menyerang di golden time yang telah diperintahkan untuk satu tujuan. Jadi, artinya kuda itu memang disetting untuk supaya nggak capek, supaya totalitas untuk satu tujuan. Nah, maka seharusnya manusia pun juga seharusnya nggak beda jauh. Dia disetting untuk lari kencang dan dia kuat tahan banting dengan kondisi yang ada untuk mengejar satu tujuan. Apa? Dunia. Masuk dunia. Ya, udah tahu jawabannya ya. Untuk ibadah pada Allah. Kan seharusnya gitu. Nah, dia nggak, kita ngomongin kuda dulu ya, nanti di akhir dah. Mereka tidak menyerang sembarangan. Mereka patuh pada strategi tuannya. Jadi nggak ada kudanya melenceng dulu. Nggak, dia ngikutin apa perintah tuannya. Nah, Imam Tabari dalam Jami' al-Bayan menegaskan Allah bersumpah dengan kuda yang menyerang subuhnya di waktu subuh. Dan ini adalah praktis sunnah peperangan yang dikenal di kalangan Arab. Dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin umumnya ya. Jadi melakukan penyerangan di waktu manusia sedang lengah. Baik, kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Amal dan perjuangan kita tidak hanya bermodal semangat saja. Dia butuh strategi, butuh kedisiplinan, dan pemilihan waktu yang tepat. Ngaji ini amal ya. Ngaji ini perjuangan. Oke. Ternyata nggak butuh semangatnya saja. Butuh strategi biar ngajinya ini continue to be continue. Butuh kedisiplinan juga. Dan pemilihan waktu yang tepat. Coba ngajinya jam 1 malam. Karena yakin nggak ada yang datang. Atau pada subuh itu. Habis subuh kita ngaji ya. Ini jam 10 aja berat gitu kan. Apalagi yang pagi hari lengah. Ngaji jam 3 malam. Ngaji tadabur. Online pula. Pasti pada tidur semua. Kalau ini kan pada semangat semua nih kan. Posisinya siaga semua ini kan. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ayat ini mengajarkan pentingnya serangan fajar. Dan mungkin dipakai juga cara ini sama caleg-caleg ini. Serangan fajar kan gitu. Caleg-caleg itu kan gunakan ilmu serangan fajar juga. La haula. Tapi untuk kemaksiatan, bukan untuk taat pada Allah. Dan yang kita bahas ini untuk taat pada Allah ya. Ya, apa pentingnya serangan fajar dalam kehidupan. Memulai hari di waktu subuh adalah kunci kemenangan spiritual. Kalau yang beriman, ya kita gunakan untuk ibadah. Apa? Sholat subuh. Pokoknya di situ.
Relevansinya adalah siapa yang kita sergap di waktu subuh. Tadi subuh kita nyergap siapa? Hmm. Apakah bangun langsung sergap HP, sergap WhatsApp, sergap medsos, atau langsung menyergap sajadah dan Al-Quran untuk memulai hari dengan kemenangan spiritual? Atau kita disergap dengan rasa malas, matiin alarm, kembali tidur? Kuda perang ini lebih disiplin daripada kita. Kuda perang nggak ada seperti itu. Kuda perang. Orang-orang yang sukses, ya kita ngomong realita lah, yang ngomongin dunia itu kan. Mereka yang menguasai waktu subuhnya. Itu dunia, sukses dunia. Apalagi sukses akhirat pun juga sama. Maka lebih dari itu, mengajarkan sebelum subuh malah kan gitu. Untuk qiyamul lail yang lainnya. Baik, itu ayat ketiga. Sampai ke lima ya, sampai ke lima setelah itu kita cukupin ya. Ini biar nanti satu bagian ini kita bahas satu bagian itu satu sampai lima. Fa'atharna bihi naq'a. Mudah-mudahan masih pada menyimak nih, masih semangat ya. Fa'atharna bihi naq'a. Fa, ini lanjutannya ya. Ini klimaksnya. Jadi fa, ayat kedua, fa, ketiga fa, ini fa juga. Serangan itu bagaimana terjadi? Nah, atharna. Ini kata menggunakan fi'il madhi ya. Mereka kuda-kuda itu menerbangkan, membangkitkan serangan yang tiba-tiba tadi, serangan yang cepat itu membangkitkan atharna atau menerbangkan boleh. Yaitu membangkitkan sesuatu yang tadinya diam. Awalnya diam gara-gara kuda yang cepat tadi atharna menyebabkan sesuatu itu bangkit, sesuatu itu terbang. Apa itu? Nah, bihi dengannya, mohon maaf, saya lewat. Bihinya belum. Dengannya dengan tempatnya, ya. Bisa dua-duanya. Bi di sini diartikan sebagai disebabkan serangan yang cepat tadi, ya, dengan serangan itu atau dengan tempat pertempuran tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi naqa'a, debu yang tebal, debu yang berterbangan, debu yang artinya tempatnya itu betul-betul menjadi apa, tempat yang sangat dahsyat. Debu berterbangan dalam perang. Berarti perangnya serius kan gitu. Kalau perang katanya perang tapi kok apa, debunya juga biasa aja kan gitu kan. Katanya perang gitu kan. Banjir, banjir, banjir mana kalau nggak ada efek-efek banjirnya? Berarti banjirnya biasa. Tapi kalau banjir bandang semuanya hancur, andanya serius kan gitu. Nah, nakoa ini menggambarkan bagaimana kondisi debu yang tebal, ya. Nah, ini kan secara visual kekacauannya itu total, ya. Serangannya dahsyat. Kenapa? Karena debunya berterbangan dan secara tiba-tiba, ya. Paham ya? Jadi gambarannya seperti ini. Fa'atharna bihi naq'a. Serangan yang tiba-tiba di waktu subuh itu menyebabkan debu berterbangan. Artinya serius dia. Serius dalam berjuang. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran secara dampaknya, dampak dari perjuangan tadi, ya, yang totalitas. Nah, perjuangan sejati tidak mungkin sunyi senyap. Ya, tadi kok perjuangannya serius, nggak mungkin diem-diem, pasti ada efek yang dahsyat. Ya, ia pasti akan alfarna naqwa, akan memberikan pengaruh sesuatu yang diem, awalnya diem, berterbangan. Itu menerbangkan debu, menimbulkan kekacauan di zona nyaman, mengusik kemapanan, dan mungkin menutupi pandangan untuk sementara. Ini poinnya. Nabi SAW. Nabi SAW. Beliau perjuangannya sejati. Apa? Efeknya terjadi. Zaman jahiliyah hilang. Ada yang diubah. Ada apa namanya? Inovasi. Ada namanya novelty, kan gitu kan? Pembaharuannya ada. Itu namanya perjuangan sejati. Ya. Kita ngaji ini apa perubahannya nih? Pembaharuannya harus ada gitu kan? Yang dulunya nggak ada, yang dulunya sekarang ada gitu kan? Termasuk dalam diri kan gitu kan? Semakin sekarang tuh apa gitu kan? Semakin rajin apa gitu, rajin ngaji kah, rajin apa harus ada kan gitu.
Jadi perjuangan sejati ini harus menimbulkan efek yang dahsyat. Ya, kalau enggak ya berarti sunyi senyap enggak terjadi apa-apa. Gitu ya, poinnya di situ. Nah, kuda-kuda ini tidak peduli dengan debu. Itu dia nggak peduli. Dengan kondisi carut marut itu nggak peduli dia. Dia nggak ngomong ke bos, bos, masker, bos, masker. Iya, enggak dia tetap aja. Dia akan fokus pada misinya. Apapun terjadi carut marut, bahkan menutupin pandangannya, dia nggak akan mikir. Karena punya tujuan misi yang jelas. Nah, seakan-akan meskipun dunia ini hancur, meskipun ini carut marut, dia tetap berpegang teguh dengan satu. Kan gitu. Mungkin kanan kirinya koruptor semua dan lainnya, tapi dia punya fokus satu, tetap menjaga syariat. Seperti kuda yang fokus tadi. Nah, Said Kutub beliau menyebutkan pemandangan pertempuran yang kacau balau ini dimulai dari derap nafas yang ngos-ngosan, percikan api, qadha, kemudian sergapan yang mendadak, ya, subha tadi. Kemudian muncak pada debu yang menyesakkan, naqwa. Ini adalah sinematografi yang sempurna. Allah ingin menggambarkan sebuah gambaran yang dahsyat yang bisa kita visualkan. Saat ini kan bisa memvisualkan kan dari kata dobha, ya, qadha, subha, naqwa. Di sentuhan akhirnya inilah bahasanya muncul keindahan. Dengan satu kata dobha langsung tervisualkan ngos-ngosan kudanya bagaimana. Ayat kedua, naqwa. Langsung tahu bagaimana percikan yang terjadi dan itu di medan yang nggak mudah. Ini keindahan bahasa Arabnya itu. Allah memunculkan bagi orang ahli bahasa Arab, Abu Jahal, Abu Lahab yang dia ngerti bahasa Arab. Dia menyebutkan, emang ini bahasa Arab ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini bahasa yang ngeri. Maka dia mengatakan orang yang membaca ini sihir. Orang yang ngerti, dia mengatakan ini sihir karena nggak mungkin dibuat manusia. Ini kalau pendekatannya linguistik seperti itu. Tapi terlepas dari pendekatan linguistik, kita sekarang bisa menganalogikakan untuk diri kita. Bagaimana diri kita dengan perjuangan kuda yang seperti itu. Dan bagaimana dahsyatnya surat Al-Hadiyat. Ini baru permulaan ini. Yang dia menyentuh sisi spiritual kita. Yang mungkin selama itu kita tuh nothing gitu. Kita tuh nggak sedahsyat, nggak setotalitasnya kuda tadi. Kepada tuannya. Dan bersamaan itu kuda pun nggak nuntut harus dapat ini itu kita baru ngaji dikit ya Allah ini ya Allah doaku yang kemarin mana ya Allah baru sholat dikit nuntutnya ya Allah sholat 2 rakaat doanya udah dari ujung timur ke ujung barat doa didoain semua Allahu Akbar ya nggak apa-apa ya Allah maha sayang kepada kita semua hikmahnya jangan takut dengan debu konsekuensi dari perjuangan kritik fitnah yang timbul dari perjuangan kita membela kebenaran nggak masalah hidup kita terlalu bersih dan steril tanpa debu jangan-jangan kita belum berjuang sama sekali kalau hari ini kok belum ada yang benci dengan kita wah ini tanda kutip ya benci dalam hal ini adalah bukan berarti kita tuh selain nonjokin orang akhirnya orang benci enggak kita berjuang kebenaran ngerasa kita memperjuangkan kebenaran kok belum ada yang benci bisa jadi kita belum berjuang kita hanya hidup untuk diri kita sendiri Nabi Muhammad SAW beliau orang yang dicintai beliau mendapatkan kitab Al-Amin Al-Amin tapi ketika urusannya adalah perjuangan baru beliau apa yang terjadi dibenci dan itu sunnatullah jadi bagaimana perjuangan kita masih bersih steril tanpa debu jangan-jangan kita belum berjuang sama sekali ternyata selama ini kita hanya menghidupi diri kita sendiri bukan perjuangan itu yang lain amal yang berdampak pasti akan menerbangkan debu kalau kita serius berjuang, ini debu-debu ini akan ada efeknya, ya.
ada fitnah, ada ini dan lain, itu kan debu semua. Itu debu. Allah menggambarkan itu cuma debu, bukan batu gede. Maka kalimat naqa'a yang berterbangan debu, bukan batu gede yang berterbangan, enggak. Sesuatu yang remeh, kena angin juga hilang. Itulah perjuangannya. Kalau ada yang fitnah, mencela, menghina, itu debu. Itu debu. Terakhir, saya percepat ya. Relevansinya, banyak yang takut beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Takut menerbangkan debu, takut dibenci, takut merusak hubungan lainnya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang lihat nih, orang-orang yang dia nahi mungkar, kan banyak yang benci. Ternyata yang benci itu debu-debu itu. Nggak tahu kita tuh yang benci atau yang kita suka. Ayat ini mengajarkan bahwa debu adalah bagian yang tak terpisahkan dari al-mughirat, penyerang kebatilan. Debu itu pasti ada kalau kita berjuang. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita berani membuat debu kebaikan berterbangan, menginspirasi, mengubah sistem yang korup, meskipun itu membuat kita nggak nyaman? Kayaknya berat ya. Apakah berani membuat debu kebaikan berterbangan, ya, meskipun itu membuat kita nggak nyaman? Nggak perlu dijawab lagi. 3 pertanyaan, nggak perlu dijawab. Jawabnya nasi-nasi. Terakhir, mohon izin. Fawasatuna bihi jama'a. Fawasatuna bihi jama'a. Fa. Nah, ini klimaksnya. Puncak nih ya. Berapa kali ya? Fa, 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 fa. 4 kali ya. Nah, artinya cepat. Fa itu gerak cepat kan gitu. Wasatna. Mereka kuda menerobos ke tengah-tengah. Ya Allah. Wasato. Ya. Dia kata wasato. Wasatna. Wasatnya berarti tengah. Kudanya nerobosnya tengah. Fawasatna bihi. Ini akhirnya bagus nih. Bihi dengan debu atau dengan waktu itu dan penunggangnya. Itu maknanya banyak ya. Bihi bisa diartikan dengan debu yang gerak gulita itu dia tetap nerobos ke tengah. Atau dengan pada waktu yang bergejolak dengan dahsyat itu yang gak mikirin, yang penting dia nerobos ke tengah. Atau bihi dengan keyakinan bersama penunggangnya dia masuk ke tengah. Kuda. Kuda dia nggak mikir. Pokoknya mau debu, mau berkecamuk, pokoknya tuanku nyuruh, ayo gas. Langsung ke wasatuna. Di tengah-tengah perang. Jam'a, jamaah ya. Sekumpulan musuh. Menggunakan isim nakirah. Jam'an. Kenapa? Untuk menunjukkan sekumpulan musuh yang besar, yang tangguh, yang tak terhingga. Tapi kudanya nyemplung ke situ. Allah. Sudah mulai tervisualkan ya bagaimana kudanya nekat sekali. Kudanya nekat. Iya namanya juga kuda. Tapi kalau kita nyalahin kuda, terus kita nggak disalahin. Kita sudah nyemplung belum? Ini adalah aksi paling berani setelah berlari kencang semalaman, memantik api di medan yang terjal, menyerbu di waktu subuh dan menerbangkan debu. Mereka tidak berhenti di pinggiran. Ah, capek aku. Ah, nyari-nyari musuh yang kerucu-kerucu. Enggak. Mereka menembus ke jantung pertahanan musuh. Kuda. Kuda. Ini kita ngomongin kuda. Ya, gitu ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Ini adalah simbol keberanian, fokus, dan penyelesaian misi kuda. Ketaatan kuda ini tidak setengah-setengah. Dia tidak takut mati, dia tidak berputar-putar di pinggir arena, muter-muter penuh dengan kebimbangan. Dia menembus ke tengah. Kuda, ini kuda yang dia hewan. Sumpah Allah, ayat 1-5 tadi, ya kita baca, selesai di sini. Di titik keberanian tertinggi, fawasabna bihi jama'a. Imam Al-Mawardi dalam Al-Nukat wal Uyun, ini bagus kitab beliau nih.
menjelaskan bahwa bihi ini di sini bisa berarti dengan penunggangnya yang menunjukkan kesatuan spiritual dan fisik antara kuda dan penunggangnya dalam menembus barisan musuh. Artinya dia yakin kuda itu karena ada penunggangnya, ada di belakangnya. Kalau kuda sendiri ya dia akan kemana-mana terombang-ambing. Tapi selama ada Tuhannya, kalau kuda ada Tuhannya, dia pede, dia benar. Tapi kalau Tuhannya nggak ada, jadi kuda liar ya. Jadi keberanian itu ada karena dihadirkan dengan keyakinan antara tuannya dengan dirinya satu misi yang sama. Kuda. Ini kuda ya. Oke, para mufassir sepakat ini adalah gambaran puncak dari ketaatan seekor hewan pada tuannya. Jadi kita sedang ceritaku kuda. Oke, oke, oke. Kita ambil nih hikmahnya. Dalam beramal dan berjuang, kita dituntut untuk berani menembus pusat masalah. Bukan hanya muter-muter di pinggiran. Berani mengambil resiko, wasatna jam'a adalah ciri pejuang sejati. Dia langsung tembus ke tengahnya, langsung terus ke tengahnya. Udah totalitas berarti menyelesaikan apa yang telah dimulai secara tuntas. Itu namanya totalitas. Bukan ngebut aja, bukan kos-kosannya, tapi sampai tuntas itu namanya totalitas. Terakhir, relevansinya apa? Pertanyaan yang selanjutnya, di mana posisi kita dalam perjuangan dakwah atau perbaikan sosial? Kita di posisi mana dengan si kuda tadi? Apakah kita fil wasat di tengah, di garis depan, mengambil resiko, membuat perubahan nyata? Wah, orang paling terdepan dalam perubahan, ataukah kita hanya penonton di pinggiran? Alal atraf, bahasa Arabnya, yang aman, nyaman, tak tapi tidak berdampak. Kuda ini lebih mulia dari manusia yang hanya menjadi penonton. Tapi orangnya di sini, orangnya di sana. Kalau di sini ya, nih yang dia fil wasat, bukan alal atraf. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini satu bagian kita tuntaskan alhamdulillah. Ini silakan dibaca apa Ibrah ayat 15 kalau kita ambil satu ketaatan total kepada perintah Allah dicontohkan oleh kuda kepada tuannya. Maka ketaatan kita kepada Allah ya sebagaimana taatan kuda kepada tuan. Dua, keteguhan dan semangat jihad adalah bentuk pengabdian sejati. Semangat jihad. Manusia diingatkan bila hewan saja setia, bagaimana mungkin manusia berani kufur? Masa kalah sama hewan gitu ya? Setiap perjuangan meninggalkan naqa'a, maka amal kita akan meninggalkan bekas. Apakah baik ataupun buruk. Terakhir, sumpah-sumpah ini, 1-5 ini adalah sindiran lembut Allah kepada manusia yang sering lalai terhadap nikmat dan perintah Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami semuanya ya. Ini baru mukaddimahnya. Yang mungkin ayat yang selama ini kita baca dan belas nggak paham apa isinya ini. Ternyata ya itu isinya. Sedahsyat itu dari linguistiknya ataupun dari ibrah ataupun secara analogika yang kita dapatkan. Wallahu taala alam bisawab. Nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.